Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمنين إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء سكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. Hadirin sidang Jumat hadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Insya Allah pada kesempatan ini khotib akan menjelaskan tentang, menerangkan sedikit tentang ujian. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, dan Allah adalah Tuhan kita sebagai Khalik yang kita sembah, dan kita adalah makhluk yang menyembah Khalik, yaitu Allah. Seringkali kita ditimpakan ujian oleh Allah yang menyebabkan kita bisa frustasi, kesedihan, galau, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menyikapi ujian tersebut supaya kita menghadapi ujian tersebut tidak menjadikan diri kita frustasi, tidak menjadikan diri kita sedih, tidak menjadikan diri kita galau. Nah, yakinilah di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwasannya ujian yang turun kepada kita, ujian yang Allah turunkan kepada kita, kepada hambanya, semata-mata hanyalah kasih sayang Allah kepada kita. Allah menurunkan ujian kepada kita supaya kita kuat, menjadi manusia yang kuat. Kita itu manusia yang bodoh terhadap apa yang akan terjadi. Kita tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bahkan 5 menit dari sekarang pun kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah nanti 5 menit kemudian setelah ini ada yang atau sepulang Jumatan ini ada yang mengetuk-ngetuk pintu memberikan hadiah, ataukah turun meteor, wallahu a'lam. Kita hanya memprediksikan dan merencanakan saja. Nah, rencana kita pun tidak 100% akan terjadi, karena kita adalah manusia yang bodoh terhadap apa yang terjadi. Supaya kita kuat, ujian dari Allah itu bermacam-macam. Yang tadi dijelaskan, khatib bacakan surat Al-Baqarah ayat 155. Ujian itu bisa menjadi minal khaufi, dari ketakutan, bisa berupa ketakutan, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, atau kekurangan harta. Sangat beragam macamnya. Bagaimana kita menyikapinya? Contoh saja, ujian yang terkadang kita terima seperti cacian,
dan lainnya, dan cacian kepada kita. Nah, bagaimana kita menyikapi cacian tersebut? Tanamkan di dalam diri kita, Allah Maha Kuasa. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui mengapa kita marah terhadap cacian tersebut. Kita marah disebut bodoh karena kita merasa diri itu pintar, sehingga seakan-akan diri kita itu tidak layak disebut bodoh. Kita marah dikatakan miskin karena kita merasa bahwa diri kita itu tidak layak disebut miskin. Tetapi jika kita merasakan bahwa yang maha pintar itu, yang maha mengetahui itu hanyalah Allah, yang maha kaya itu hanyalah Allah, yang maha bijaksana itu hanyalah Allah, dan semua sifat Asmaul Husna ditanamkan dalam diri kita. Ketika kita disebut bodoh, ya emang bodoh karena Allah yang maha pintar. Kita disebut miskin, emang kita miskin karena hanya Allah yang maha kaya, sehingga kita tidak pantas mendapatkan predikat tersebut. Tanamkan di dalam diri, di dalam hati, bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa. Kita hanya manusia kerdil, kita hanya manusia hina, sehingga dan Allah menurunkan ujian itu supaya kita manusia yang hina ini bisa sanggup menghadapi ujian demi ujian yang akan diterima ke depannya. Jemaah sidang Jumat terhadapkumullah, Rasul pun kagum. Yang tadi hadis bacakan, ajaban li amril mu'minin, Rasul kagum terhadap urusan orang mukmin. Inna kullahu lahu khairun, sesungguhnya urusan mukmin itu semuanya baik. In asobathu sarro'u syakaro, ketika seorang mukmin, kenapa kagum? Karena seorang mukmin ketika diberikan kenikmatan, ketika diberikan apa yang kita senangi, syakaro, dia itu bersyukur. Wa in asobathu darra'u sabara, dan ketika ditimpa musibah, ditimpa hal yang tidak enak terhadap kita, sabaro, dia bersabar. Nah, mukmin, emang Rasul kagum terhadap mukmin, tapi mukmin yang ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan ketika dia mendapatkan musibah atau hal yang tidak disukai olehnya, dia bersabar. Untuk menjadi mukmin yang dikagumi oleh Rasul, kita harus ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur. Jangan sampai kita menyombongkan diri. Tidak ada alasan satu pun untuk menyombongkan diri. Dan ketika kita ditimpa musibah, ditimpa hal yang tidak mengenakan terhadap diri kita, kita bersabar. Nah, hadirin sedang Jumat hadakumullah, mungkin terkadang kita terlena terhadap apa yang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terkadang kita frustasi terhadap apa yang ditimpakan kepada kita. Yakinilah, tanamkan di dalam hati, dan yakinilah bahwa Allah tidak akan menimpa sesuatu kepada hambanya di luar batasnya. Ketika kita diturunkan ujian, yakinlah Allah itu percaya bahwa kita dapat mengatasinya, melewatinya.
ciptakan 1001 alasan untuk bersikap husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kita bersuudzon kepadanya, apalagi sampai memusyrikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.